Ya. Makanya kayak antis sekali Kak seperti itu, kayak punya walaupun janda Kak punya kalau harga diri. Betul. Nggak segampang itu Kak yang kalian pikir. Mungkin memang sebagian janda-janda yang mungkin ya nggak tahu mi deh. Tapi saya alhamdulillah ku jaga sekali hal seperti itu. Betul. Berarti hikmah ini janda strong. Janda strong. Just strong. Kali ini kita kedatangan bintang tamu di mana dia seorang wanita karir, seorang mahasiswa, dan ternyata dia seorang tiktokers. Dan kali ini dia sudah berada di tengah-tengah kita nih, Fe. Iya. Diapit oleh laki-laki gagah. Tampan. Lagi tampan. Langsung saja. Apa kabar Hikmah? Alhamdulillah baik Kak. Baik, sehat-sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Aktivitas sekarang apa Hikmah? Ya kuliah online. Heeh. Kalau lagi bagus mood main TikTok. Main TikTok. Tadi kuliah online lagi ini ya, lagi hampir semua Iya. mahasiswa harus kuliah online ya, boleh ya? Ya, sedang gencar-gencarnya kan sekarang orang main online. Iya. Main online, kuliah online. Online. Kuliah virtual. Virtual ya itu tepatnya. Tadi dia main TikTok juga kesibukan. Itu selama pandemi. Iya, selama pandemi. Terus kalau misalnya moodnya lagi ini gimana? Ya rebahan. Rebahan. Ternyata dia sedang mendukung juga program pemerintah yang lagi di rumah aja. Di rumah aja. Iya. Ini Hikmah, kalau kita lihat informasinya bahwa Hikmah ini pernah ada satu video TikToknya yang viral. Karena sampai di angka 3,4 M viewers. Wah. Luar biasa, keren toh? Luar biasa, keren. Karena bukan hanya di Indonesia dong. Iya, betul. Oh betul. Malaysia, Thailand. Arab, India. Tapi enggak sampai ke luar bumi kan? Enggak lah, sampai India. Jangan-jangan kau ini ada keturunan India? Menurutmu seperti apa? Ini cahi. Tadi yang video 3,4 M video apa ini? Video ciri-ciri cewek video call sama cowok. Ada ciri-cirinya ternyata. Seperti apa tuh? Seperti apa? Jadi ciri-ciri yang pertama itu kalau video call ceweknya cuma pasang muka setengah muka. Jadi dia kayak mungkin karena saya tuh juga merasa Kak lebih cantik Kak kulihat kalau misalnya tuh setengah aja muka aku kelihatan. Ini biasa bilang anak-anak lorong Kak, punah setengah mundur. Nah itu setengah. Iya tuh punah setengah mundur kok. Iya. Nah terus apa lagi setelah itu? Yang kedua itu sambil tutup muka, cuman mata kelihatan jadi kayak agak malu-malu kelihatan gitu muka. Iya. Ninja? Enggak. Terus malu-malu. Iya. Jain. Kan ceritanya masih PDKT. Iya. Mungkin sesi-sesi membuat doinya itu lebih penasaran. Pasti. Terus apa lagi? Yang ketiga kameranya menghadap ke belakang jadi dia kasih lihat plafon kamar. Wah, ini lebih penasaran nih. Betul. Tambah dari tahu apa ini? Nah, apa ini? Siapa ini? Iya, terus Yang terakhir kamera mati. Jadi gelap begitu. Hitam. Goib. Kasian itu lagi. Ada suara nggak ada gambar. Itu kenapa guys? Ada tega begitu? Iya. Ya mungkin lagi apakah begitu ya? Maksudnya mungkin lagi jelek muka tak begitu. Yang betul-betul nggak pede memang. Oh gitu, nggak pede. Tapi Hikmah ada juga yang kasih sorot, ini serius ya, kasih sorot ke mengarah ke AC kamarnya begitu. Ada juga seperti itu. Iya, itu memang sama maksud plafonnya toh. Plafon beserta AC-AC-nya. Oh gitu. Iya. Mungkin supaya lebih ketahuan bahwa tahu punya AC. Tahu begitu. Tapi enggak aktif di Instagram sebagai selebgram. Untuk saat ini aktif lah karena kalau sudah upload foto video di TikTok pasti saya share juga di Instagram. Nah, di situ yang angkat kayaknya. Iya. Di situ banyak kayak akun-akun luar, akun kayak kebanyakan Sumatera, Aceh, Jawa yang share itu video. Berarti kalau misalnya lagi biasa like
Iya. Ya, jadi dia kalau dia share, dia repost, pasti dia tag nama aku di bawah. Dia cantumkan, jadi otomatis dia orang-orang penasaran di Instagramku, jadi dia follow me. Oh iya, berarti biasa juga Hikmah ini biasa juga live di IG. Ya, terus betul. Untuk live-nya itu biasa penjelasan tentang TikTok-nya itu. Banyak orang yang kayak minta TikTok live dong, kayak asik. Yang secara live begitu toh. Iya. Tapi kayak lebih apa kan, normal kan. Kalau misalnya secara langsung berarti enggak mood ya, enggak pas moodnya gitu. Tadi itu sudah bicara tentang Hikmah aktivitasnya kuliah, aktivitasnya selain itu sibuk main TikTok, main Instagram. Hikmah juga selain itu kesibukannya pernah jadi jadi model. Iya, betul. Itu kapan? Modeling. Oh, iya. Jadi saya pertama kali fashion show catwalk yang jalan itu. Iya. SD kelas 3. Kelas 3 SD. Betul. Terus sudah sampai di situ satu kali, SMP tidak. SMK lanjut. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ikut fashion show. Iya, ikut fashion show. Di SMA-nya itu. Iya, di SMA. Dan ternyata ini Hikmah dari kecil memang dia sudah banyak berkarir loh. Betul. Tapi ngomong-ngomong ini ngomong-ngomong. Minta maaf ya sebelumnya Hikmah ya. Dengar-dengar ini katanya Hikmah single parent ya? Iya, betul. Oh, single mom ya? Single mom. Kenapa? Apa faktor penyebab sehingga jadi single parent itu? Jadi awalnya itu saya dekat sama ayahnya Afifah, jadi nama anak saya itu Afifah. Oh, Afifah. Ya. Saya dekat dengan ayahnya Afifah itu kelas 3 SMA. Terus setelah lulus SMA menikah pada umumnya, hamil, terus Afifah lahir, di Afifah umur 5 bulan, saya memutuskan untuk cerai. Waduh, bagaimana menurutmu itu, Fik? Ini kan di mana usia yang menurut saya sedini itu, bagaimana pandanganmu tentang pernikahan usia itu? Pernikahan dini ya? Iya, pernikahan film. Iya. Kalau saya pernikahan dini itu di usia sangat muda ya. Kalau sekarang kayaknya sudah bukan eranya, iya enggak? Iya sih. Karena sekarang itu anak-anak muda sekarang lebih mencoba untuk mencari jati dirinya dulu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, dia harus angkat dulu Islam gini. Mapan Pak Deh. Mapan Pak Deh baru mau nikah gitu. Beda mungkin kalau kita berangkat dari zaman-zaman berapa tahun yang lalu. Iya, yang memang dituntut untuk harus survive mandiri, menikah dini. Contoh misalnya kayak saya punya keluarga Hikmah, nenek saya juga kan seperti itu. Iya. Tamat SMP, kalau sudah nikah. Iya. Mungkin seperti itu kalau saya. Tapi ini kan menurut pandanganmu, Fik. Tapi bagaimana kalau misalnya kita langsung tanya ke Hikmahnya, seperti apa sih tanggapan keluargamu tentang pernikahan di usia muda itu? Iya. Jadi kalau tanggapannya orang tua kan juga menikah muda, kakak semua juga menikah muda. Jadi saya cara ngomongku ini ke kakakku, kan saya dekat sama kakakku yang pertama. Saya di kakak pertama ya. Jadi saya enggak berani bilang dulu sama orang tua. Sebelum itu mantan suami ngebet mau menikah karena saya mau dijodohkan. Iya. Asik. Kayak zaman-zamannya Siti Nurbaya. Terus. Dan mau dijodohkan sama keluarga bapak. Takut gini laci ini ceritanya. Ya, takut gini laci. Jadi takut ditikung gitu. Ngebet gitu ceritanya. Iya. Jadi saya cerita mini kakak pertama bilang deh, "Kok mau dia bilang sama mama sama bapak? Udah berani, Kak." Bilang, "Ya, nanti saya tanya mama." Jadi dia ditanya mama, ternyata mama juga tanya lagi bapakku. Bapakku ya responnya, "Ih, bagus niatnya ini orang, bagus niatnya. Kalau kau mau, suruh datang keluarganya ke rumah." Tapi dumba waktu cerita begitu ke orang tua. Denas sami siapa sih yang ndak dumba gitu ya. Dumba itu maksudnya kaget gitu, kaget. Bukan kayak
deg-degan. Iya, kayak ada rasa-rasa nervous gitu. Iya, apa mina bilang ini orang tua aku tuh kalau terus lanjut. Terus karena ceritanya kan dia maunya saya sama yang dijodohkan ini. Tapi pas dia tahu kalau ada orang yang mau serius, ya mau dia apa kan? Niat baik. Niat baik. Nah, setelah menikah, pada umumnya selama 3 bulan pernikahan aman. Nah, terus setelah itu? Setelah 3 bulan ada konflik banyak. Ya, ada konflik. Mungkin karena hamil maka juga di situ. Ya pengaruh hormon, fisikku mungkin agak tidak se-fresh awalnya. Iya. Mungkin agak lebih sensitif Kak juga. Koro-korong lah istilahnya. Iya. Koro-korong. Itu susahnya dihilangkan sama perempuan, Bos. Koro-korongnya. Apalagi kalau hamil. Ya, terus. Nah, terus muncullah orang ketiga ini. Oh, orang ketiga. Dari segi mananya ini orang ketiganya itu muncul? Chat, telepon. Iya. Tiba-tiba ada yang telepon tiba-tiba. Ih, kok cewek ini tuh sungguh-sungguh lagi. Waduh, ya terus. Ya Allah. Coba mikir bayangkan lah hamil kayak ini, kodong toh ada hal seperti itu tapi tetap jika kodong mau aja lagi kayak biar bide mungkin karena lagi jelek Kak memang dan semua hubungan pasti ada yang kayak begitu. Kakakku juga pernah jadi selingkuh sama suaminya. Dikasih kesempatan kedua selesai. Tapi saya aku kasih kesempatan kedua, ketiga, keempat. Ntar dimulangi loh. Sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Nggak tahu itu lagi ya kalau yang ndak ku tahu. Iya. Tapi memang di masa hamil itu sensitif, kemudian periksa-periksa HP seperti itu. Sensitif ya. Masa ndak pernah pacaran yang kayak cembur-cemburan begitu, apalagi saya ini yang statusnya suami istri loh. Iya. Tapi memang mungkin sudah ada instingnya untuk ingin mengetahui itu atau sudah ada rasa curiganya. Ada rasa curiga. Mungkin dari gerak-geriknya. Iya, kalau keluar rapi pakai parfum mau kemana gitu ya tuh? Kayak memang ada sesuatu. Kayak apa mau kemana gitu. Jadi pertanyaan kan. Sampai ada juga something yang betul-betul memang kayak dia capek sekali Kak. Nggak bisa maka lagi dikasih begini yang harus pakai juga perasaan yang ya maksudnya something yang seperti apa? Ya itu something orang tiga yang capek maka. Oh itu somethingnya ya? Iya yang bukan cuma 1 kali loh, saya kasih kesempatan sampai 2, 3, 4 kali yang kayak mungkin dia berpikir bakal maafkan jika lagi ini deh berbuat maka lagi. Dia tidak ada rasa kayak bersalahnya sama diriku. Iya. Yang tidak mungkin yang iya. pikir mungkin bakal nakas dia lagi kesempatan ini. Iya. Mau sampai kapan kesempatan terus? Nah, pas melahirkan sudah berhenti kan ada ceritanya nih Afifa tuh lahir nih lagi enak-enaknya dia urusin Afifa apa sampai di umur 5 bulan kembali ini lagi seperti itu. Maksudnya berbuat lagi. Itu yang sudah keempat kalinya di usia 5 bulannya Afifa. Iya, yang 4 kali itu. Berarti sejauh itu memang ini hikmah disia-siakan gitu. Ya maksud saya begini, Fik. Ini kan kalau kita dengarkan tadi penjelasan dari hikmah, ternyata dalam suatu hubungan itu ketika tidak ada konsisten komitmen yang sudah dipegang teguh, meskipun sudah ada restu dari orang tua, tapi ketika kita salah satunya ada yang melanggar komitmen itu buat apa? Betul. Mungkin something itu akan terjadi, something itu adalah akan ada cekcok lah dalam. Padahal sakral. Iya. Ijab kabul itu sakral. Nah itu maksud saya. Setelah itu Afifa sampai saat ini dia betul-betul yang memang mengerti. Jadi kalau kadang toh kulihat mini Afifa main sama sepupunya yang ada yang keluarganya lengkap. Iya. Pasti merasa kayak kenapa saya enggak begini? Mana saya mamaku, mana bapakku, maksudku mana keluargaku yang lengkap seperti ini loh, sepupuku. Kayak kasihan Ji. Kadang itu
sembunyi Kak di kamar mandi menangis karena ndak tahan sekali Kak lihat kini anakku yang dekodong. Saya ndak rasakan hal seperti dia saya ndak tahu gimana rasanya, tapi kalau dia lihat dari gerak-geriknya, dari matanya pasti kayak deh butuh juga. Jadi makanya saya saat ini kadang Afifah di saya sebulan, kadang di bapaknya seminggu. Saya bagi waktunya supaya dapat kasih sayangnya. Iya gitu. Betul. Tapi kan sekarang sudah hampir 3 tahun. Iya, sudah hampir 3 tahun. Diurus tadi kadang saya, tapi sekarang kalau di rumah dia dekat sama kakek sama neneknya. Oh, dekat sama mama. Iya, artinya diurus. Tapi ini di usia 5 bulan sampai di usia 1 tahun itu bagaimana untuk menyesuaikan supaya Afifah ini bisa tahu juga, bisa mengerti bahwa ya artinya mungkin dia cari-cari begitu bapaknya. Tidak, memang ngerti Ki. Oh, seperti tadi ada memang ikatan batinnya bahwa tahu dia memang bilang lagi ndak sama Mak, memang ndak pernah dia cari-cari begitu, tidak. Iya. Jadi dan tanpa memang kau sampaikan ke dia. Iya, tanpa saya sampaikan, dia tahu Jimmy, pokoknya dia tahu. Dia ini anak memang pintar. Oh, berarti ada memang sisi yang lebih. Iya, gitu, betul. Tentang Afifah ini, Vi. Iya. Tapi sekarang kalau saya lihat Afifah pintar nih mata. Karena di story-nya tuh dia mulai juga mode-mode. Dia juga coba main TikTok. Saya tidak tahu pintar main HP tuh belum. Oh, kalau YouTube dia nggak tahu sekali. Itu juga deh pengaruh gadget bahaya sekali. Iya, betul. Cuman ada positifnya di situ, dia pintar menyanyi, mengaji dari YouTube. Oh, berarti pintar memang ini di antara seumurannya dia cerewet sekali, aktif sekali bicara yang betul-betul Mak mau kemana kayak begitu. Kasih. Tapi memang mirip sekali Mak. Mirip sekali. Ya kan dominan mungkin itu dulu hormonku tuh diambil semua. Iya. Itu. Jadi itu tadi gue itu bahwa Hikmah ini membesarkan anak ini tidak mudah dengan sendiri, artinya kemudian hari Hikmah harus menurunkan ego ya. Ya, harus menurunkan ego. Karena harus mencoba supaya Afifah ini dapat kasih sayang, kasih kadang ke bapaknya, kadang ke Hikmah sendiri. Seperti itu Gole. Nah kan terlepas dari itu Hikmah kan tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menghadapi dunia yang nyata ini Hikmah ini harus menghadapi pandangannya orang-orang di sekitar tentang statusnya Hikmah yang single parent ini. Betul, enggak mudah ya. Iya, enggak mudah. Seperti apa sih cara Hikmah untuk bisa memanipulasi bangkit kembali. Iya, bangkit kembali untuk lebih move on gitu. Iya. Kan awalnya mungkin sempat Kak yang kayak jatuh sekali, yang terpuruk, yang baru-baru kok sudah pisah toh. Sampai kayak enggak bisa Kak begini. Ada Afifah yang harus Kak bangkit karena ada Afifah. Harus Kak bisa lagi kembali seperti dulu yang sebelum menikah. Harus Kak bisa bahagia dan buktikan sama orang-orang kalau single mom itu tidak seburuk yang orang-orang pikir. Oh iya. Harus Kak jadi panutan untuk Afifah ke depannya. Betul. Harus Kak bilang, Mama ini enggak kenapa-kenapa Ji. Iya, enggak lemah gitu. Iya. Gitu. Biasa. Terus gini, boleh. Pasti loh ada yang mencoba untuk dekati Hikmah ini. Nah, itu kan? ya pasti ada. Apalagi kan ini Hikmah kan kalau kita lihat ya cantik. Iya, enggak laki-laki mana jangan munafik lah ya kan. Nih, coba kita lihat baik-baik, perempuan juga kan energi. Ada enggak? Jelas ada. Tapi itu lumayan lama Kak untuk buka hati. Karena saya orangnya kayak lebih mau Kak nyaman, apalagi kalau dekat sama Afifah toh otomatis kutamakan anakku dulu. Apakah dia akrab sama anakku? Apakah dia bisa terima anakku? Nah, ada kemarin saya temani dibilang pacaran bukan, jadi tanpa hubungan kita, tanpa status. Asik. Iya. Odo. Dan dia akrab sekali sama Afifah sampai sekarang. Iya, tahu. Tapi sama-sama suka ini, sama-sama suka. Hikmah sama cowok ini. Iya, sama-sama, tapi berakhir, Mak. Kenapa bisa? Kenapa? Karena saya kan orang otomatis mau ke jenjang serius toh. Iya. Tapi makin kesini saya tahu kalau dia tidak direstui sama orang tuanya. Kayak
disuruh dulu lagi cari wanita lain. Nah, karena saya itu kan jadi ceritanya masalah, betul. karena tidak semuanya single mom itu bisa diterima baik loh sama keluarganya. Ya, itu satu masalah memang yang penting ya. Tapi luar biasa dia sudah dekat sama Afifa. Iya. Betul-betul yang tulus, yang orang-orang dia teman-temanku terdekat pun bilang deh kentaranya tulusnya gitu ya. Serius. Serius. Tapi memang di wilayah itu kan ini kan mamanya si Hikmah ini memang orangnya terbuka, orangnya terbuka. Mungkin itu juga ada penyaluran energi dari ke Afifanya, dari mamanya untuk bisa lebih terbuka kepada energi orang. Positif ya. Ya itu maksud saya. Mungkin di situ ya juga Hikmah. Iya. Tapi ada tadi yang menarik boleh. Apa? Bicara bahwa berakhirnya itu kenapa bisa? Ya karena itu lebih sadar diri Kak, kayak lebih minder ke sih ceritanya. Karena ada status itu. Siapa sih yang nggak minder kalau di Tommy bilang tidak diizinkan kok begitu sama keluargamu. Dalam suatu hubungan yang serius pasti tuh bakal sangkut paut banget sama keluarganya loh. Bukan cuma seperasaanku aja dengan dia yang harus diutamakan. Pasti juga iya. Tapi pacaran? Tidak. Iya. Jadi tuh kayak tidak ada hubunganku. Maksudnya apa? Cuman kayak ada komitmenku yang saling jaga perasaan. Kenapa nggak pacaran? Saya aja yang nggak mau. Mungkin trauma. Ya. Lebih tepatnya trauma ya. Atau mau lebih bebas? Enggak. Maksudnya bebas apa dulu? Kalau yang baik sih. Iya. Apalagi saat ini kayak susah sekali Kak buka hati. Jadi kayak betul pilih-pilih Kak, enggak seperti dulu yang ada agak sedikit, manis sedikit, embat toh. Sekarang dia berarti lebih tepatnya mungkin juga. Berarti Fik ini lebih tepatnya kan dia kan malas buka hati. Sekarang lebih tepatnya dia buta hati. Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Jadi kayak sekarang ya, biar kok gak bagaimana, manis bagaimana kalau lain niatmu ke saya, karena banyak orang yang kayak lain memang. Niat seperti apa? Kayak niat jahat gimana, jadi ya jenis itu deh. Jadi kayak sekarang tuh lebih kayak pilih-pilih saja, kayak bukan sih pilih-pilih, susah Kak buka hati, susah Kak nyaman sama orang. Begini Hikmah, tadi yang yang bilang bahwa niat jahat begitu tuh, niat jahat itu terus terang kalau kita di sini janda itu apa ya? Nah itu yang gue maksud juga. Dapat. Ngerti. Lo ngerti enggak? Enggak dapat. Maksudnya dia jahat terus terang gini. Kotornya saya bilang Victor. Iya kan? Victor. Iya, di sisi lain untuk memenuhi nafsunya kan begitu. Biasanya kan seperti itu. Bahwa artinya merendahkan sekali. Makanya kayak antis sekali Kak seperti itu, kayak punya walaupun janda Kak punya kalau harga diri. Nggak segampang itu Kak yang kalian pikir. Mungkin memang sebagian janda-janda yang mungkin ya nggak tahu deh. Tapi saya alhamdulillah ku jaga sekali hal seperti itu. Betul. Berarti Hikmah ini janda strong. Just strong. Dan memang memang betul sekali itu yang dikatakan Hikmah, bahwa dan di mana-mana juga itu seseorang yang seperti apapun masa lalunya, kita tidak bisa melihat bahwa orang ini sebelah mata. Betul. Kita tidak bisa melihat orang dari sisi terburuknya, karena di balik sisi terburuk itu ada nilai lebih yang sudah dititipkan manusia itu dari Tuhan. Nah, apalagi kalau orang bilang janda itu kan lagi berpengalaman. Iya. Berpengalaman urus suami, ya tuh berpengalaman. Pernah ceritanya berkeluarga. Nah, dan lagi pula di sisi lain dia akan tahu bagaimana caranya mentaktisi untuk menghindari konflik. Iya, memang karena kan dari tadi kita membahas masalah kehidupan Hikmah di masa lalu. Dan memang kehidupannya Hikmah itu adalah banyak memberikan pelajaran kepada orang-orang di luar. Ada nilai edukasinya. Iya. Dan sebelum kita tutup acara kita kali ini, Hikmah, mungkin bisa satu kalimat untuk orang-orang di luar sana. Iya. Dari saya, jangan lupa untuk bahagia. Iya. Dan tolong jangan pandang janda sebelah mata, karena janda itu punya harga diri. Nah, itu. Thank you, Hikmah.